انشاءالله نتایج این کارها رو مردم بعدها خواهند دید و این کارها. Kekuatan pencegahan Iran diklaim telah memaksa Amerika Serikat dan Israel mundur. Bahkan diklaim juga membuat mereka meminta gencatan senjata dan menghindari konfrontasi langsung dengan Teheran. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Januari, hal ini merupakan penegasan dari pemimpin revolusi Islam dan Republik Iran Syed Ali Khamenei dalam pernyataannya pada Selasa 6 Januari 2026. Khamenei mengatakan bahwa permintaan gencatan senjata oleh pihak musuh selama perang 12 hari dengan Iran merupakan tanda perubahan sikap mereka. Ditambahkan bahwa musuh bahkan mengirim pesan yang menyatakan tidak ingin berkonfrontasi dengan Iran. Menurutnya, perubahan tersebut didorong oleh kekuatan dan kemampuan pencegahan dari bangsa Iran sendiri. Lebih dari itu, Syed Ali Khamenei juga memperingatkan bahwa pihak musuh tidak dapat dipercaya dan kerap melakukan penipuan. Ia pun menegaskan bahwa Iran tetap mempertahankan kewaspadaan strategis dalam menghadapi berbagai manuver diplomatik dan militer para lawannya. Sebanyak 12 kendaraan tempur pasukan Israel dilaporkan telah maju lebih dalam ke wilayah Suriah. Diklaim juga telah menjadi pertanda akan dimulainya serangan baru di zona perang tersebut. Mengutip Tasnim pada 7 Januari, hal ini dilaporkan oleh seorang koresponden Al Jazeera. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa belasan kendaraan militer Israel telah memasuki sebuah desa di wilayah pedesaan Quneitra, Suriah Selatan pada Selasa 6 Januari 2026. Sumber-sumber Suriah menyebut pergerakan ini sebagai eskalasi baru dan menilainya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah. Masuknya rampur Israel tersebut memicu kekhawatiran bahwa Tel Aviv tengah mempersiapkan fase serangan baru di kawasan itu. Dirinci olehnya bahwa 12 kendaraan tempur tersebut bergerak memasuki desa Saida Al-Golan. Hingga kini militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait tujuan operasi tersebut, namun peningkatan aktivitas militer ini terjadi di tengah ketegangan regional yang terus memanas. Termasuk serangan udara berulang dan manuver pasukan di sepanjang perbatasan Suriah Israel. Pengamat menilai pergerakan pasukan darat dalam jumlah signifikan seperti ini jarang dilakukan tanpa perhitungan strategis, bahkan bisa menjadi sinyal perubahan taktik dari serangan udara menuju tekanan militer langsung di lapangan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mulai bergerak. Mereka melakukan penahanan kepada individu-individu yang dituduh mengorganisir kerusuhan di dalam negeri. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Januari, kabar ini diumumkan oleh pihak IRGC dalam laporan yang dimuat oleh kantor berita Mehr. Lebih tepatnya dilaporkan oleh sumber utama bahwa IRGC telah menahan sejumlah individu yang disebut terlibat dalam pengorganisasian kerusuhan di kota Zanjan. Secara terpisah, kantor berita Tasnim melaporkan penangkapan serupa di wilayah barat Provinsi Teheran, menyebutkan bahwa berkas perkara telah dibuka dan secara resmi diserahkan kepada otoritas kehakiman untuk proses hukum lebih lanjut. Adapun penangkapan itu terjadi setelah demonstrasi akhir Desember di Teheran yang dipicu pelemahan rial dan lonjakan harga. Pejabat Iran mengakui keluhan ekonomi tersebut, terutama di kalangan pedagang dan keluarga pekerja yang terdampak kenaikan biaya hidup. Sementara itu, pihak berwenang memperingatkan bahwa protes tersebut ditunggangi kelompok terkoordinasi untuk memicu kekacauan. Badan Keamanan juga mengklaim sejumlah tahanan menerima dana asing, termasuk dolar Amerika Serikat, yang disebut Teheran sebagai bukti campur tangan eksternal di tengah tekanan sanksi. Sehingga terkini pihak berwenang Iran menyatakan bahwa IRGC telah menahan sejumlah individu yang dituduh mengorganisir kerusuhan tersebut. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir mengakui bahwa pihaknya sedang membangun strategi untuk perang kejutan. Bahkan pernyataan Zamir itu disebut sebagai isyarat potensi perang lain dengan Iran.
Mengutip The Times of Israel pada 7 Januari, hal itu diutarakan oleh Zamir dalam konferensi pers pemimpin di garis depan pada Selasa 6 Januari di Israel Tengah. Dia menekankan bahwa penguatan kemitraan strategis merupakan infrastruktur penting bagi garda depan untuk secara efektif menghadapi kampanye di masa mendatang. Zamir mengatakan bahwa IDF tengah menyusun strategi baru yang berfokus pada konsep perang kejutan sebagai skenario utamanya. Terkhusus dengan menekankan bahwa berbagai pelajaran telah diambil dari peristiwa 7 Oktober silam. Lebih jauh, ia menyebut perubahan telah dilakukan dalam hal kesiapan dan sistem komando, serta upaya berkelanjutan untuk menutup celah yang sebelumnya ada. Zamir menegaskan bahwa pasukan Israel kini berada di garis kendali untuk mempertahankan wilayah sekaligus bertindak ofensif terhadap setiap ancaman yang muncul. Menurutnya, tidak ada lagi pengekangan dan Israel berkomitmen mencegah keberadaan organisasi teroris maupun kelompok proksi di sepanjang perbatasannya. Dia pun tidak merinci alasan peringatan, namun pernyataan Zamir diprediksi tentang potensi perang baru dengan Iran di tengah meningkatnya saling ancam antara Amerika Serikat dan Teheran. Iran mendeklarasikan garis merahnya, mengakui telah mempersiapkan strategi balasan keras kepada para musuh. Mengutip Tasnim pada 7 Januari, hal ini merupakan peringatan dari Dewan Pertahanan Iran dalam pernyataan yang rilis pada Selasa 6 Januari 2026. Lebih tepatnya, Dewan Pertahanan Iran menyatakan bahwa setiap kelanjutan sikap bermusuhan dan ancaman terhadap negara tersebut akan dibalas dengan tindakan yang sepadan, tegas, dan menentukan. Mereka menegaskan bahwa keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara adalah garis merah yang tidak dapat dilanggar. Setiap agresi, campur tangan, dan eskalasi ancaman akan dibalas dengan respons proporsional dan tegas. Terlebih dengan tanggung jawab penuh atas konsekuensinya berada pada pihak yang memulai. Pihak berwenang Iran juga menegaskan bahwa Teheran tidak hanya bereaksi setelah serangan terjadi, tetapi memasukkan tanda-tanda ancaman nyata ke dalam perhitungan keamanannya. Tak hanya itu, peningkatan retorika intervensionis dinilai sebagai perilaku bermusuhan yang dapat memicu respons langsung. Iran pun menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi akan berada pada pihak-pihak yang memilih jalur eskalasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.